Nah mungkin abang kalau bilang tadi saya kurang baca, abang juga kurang baca berita. Gitu, kenapa? Karena kalau abang baca berita, Pak Luhut sampaikan itu di Universitas Indonesia. Pak Luhut sampaikan itu saat iya awalnya, tapi kan kemudian statement-statement itu juga muncul salah satunya di Universitas Indonesia saat Pak Luhut mengisi kuliah umum begitu ya di Universitas Indonesia, lalu kami mengadakan aksi simbolik begitu mengibarkan bendera kuning yang sudah saya tadi jelaskan, dan di forum itu saat kita bertemu berhadap-hadapan langsung dengan Pak Luhut mengatakan itu gitu, dan posisi beliau diundang di Universitas Indonesia sebagai apa? Sebagai Menko, begitu Bang. Abang ini mungkin perlu baca berita lagi. Nggak, saya tanya kamu. Saya potong dulu. Beri saya penjelasan. Ini tolong pertanyaan terakhir ya kepada mahasiswa. Habis itu Anda boleh komen. Yes, Bang. Dan itu selesai. Maksud saya begini, Bang. Begini deh. Untuk menjaga marwah gerakan itu. Ini kan bukan soal kepentingan kamu kan. Meskipun kamu pasti ada kepentingan pribadi. Dan itu normal. Jangan ketawa, saya tahu. Itu normal. Tetapi kita harus menjaga yang lebih besarnya, ya kan? Imajinasi, persepsi tentang demokrasi harus kamu selamatkan. Maka apa yang kamu lakukan hari ini, kamu bertanggungjawabkan juga kepada gerakan-gerakan mahasiswa ke depan, di masa depan. Maka di sini kita harus belajar dengan tertib berpikir. Ya, pertanyaannya adalah kenapa orang begitu agresif menyerang Pak Luhut soal big data? Ketika tidak ada satupun ketentuan hukum yang memaksa dia untuk, kecuali you buka forum, you berdebat, you undang ke acara Bang Karni, berdebat dengan Pak Luhut soal big data. Di situ silakan berdebat. Tetapi sepanjang itu statement lepas, dia akan tetap terlepas. You nggak bisa penjarain dia. Sama aja, kenapa kamu nggak nanya kepada yang dulu bikin tagar, turunkan Presiden Jokowi, dan tuntut dia, kenapa you melanggar konstitusi? Karena konstitusi mengatakan dia hanya bisa diturunkan kalau ada berapa ketentuan itu, ya kan? Pelanggaran moral dan sebagainya. Kan Presiden Jokowi nggak pernah melakukan semua itu. Nggak korupsi, nggak ini. Nah, artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius, ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bukan bahkan tendensius. ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, you tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah, di situ orang kemudian ini ada lelucon, Bukan tetapi kita, ada di tanggal 11. ada dari mahasiswa ini, ada dari mahasiswa ini. Saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dicibir seperti apa? Ini mengecewakan, Dinda, karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi toh. Hari ini kami buktikan, Bang. Saya, Trisakti, Presiden Mahasiswa Trisakti bersama Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti. Trisakti tidak tergabung ke dalam afiliasi manapun. Tapi hari ini kita bisa bersama-sama dengan mahasiswa. mahasiswa. Makanya tadi kan pertanyaan reflektif saya. Ini pertanyaan retoris sebetulnya, tapi itu juga reflektif. Apa yang membedakan kemahasiswaan kalian dengan yang lain? Artinya bahwa you harus benahi ke dalam juga. Kalau you mau peran kalian itu signifikan di dalam proses sosial ini, politik ini. Gitu loh. Dan mungkin nanti akan ada satu titik di mana kami bertemu semuanya, Bang. Baik. Ya, setelah tamat dan masuk Golkar gitu. Atau partai apa? Partai Wah, B, jangan partai C. skeptis seperti itu. Tujuan Misalnya. kami tidak ke sana. Misalnya. Gitu. Kalau tadi Abang bilang mana apa yang mengatur yang tadi Undang-Undang Artinya Keterbukaan gini loh, Informasi Bang. Publik Saya itu kembali mengatur, Bang, ke untuk berita Abang pejabat tadi. publik membuka informasi yang disampaikan. Jadi gini deh. Simple. Ya, tapi kan dalam kapasitas apa dia bicara deh? Jadi kamu Dalam maksud- kapasitas Bentar. Menko Marves Bentar. hadir di Universitas Indonesia. Bentar dulu. Yang kedua, ini ketika you bicara soal gerakan, you kan bicara soal mewakili masyarakat kan? Yes. Disitulah peran gerakan mahasiswa sebagai agensi moral kan? Oke. Nah, saya tanya sama kamu, radikalisme terorisme itu problem gak buat Indonesia? Yes. Kenapa gerakan mahasiswa atau kalian tidak berteriak kencang? Turun. Ketika banyak itu terjadi persekusi terhadap orang-orang Syiah, persekusi terhadap minoritas, persekusi terhadap mereka yang berbeda haluan dengan kelompok-kelompok mainstream yang di kanan itu. Ya, inilah yang tadi dibilang Nah, Bang artinya Usman, kalau begini. gerakan cenderung primordial, beginilah ujungnya. That's why, makanya saya bilang gerakan mahasiswa ini kalau mau pulihkan kembali marwahnya, you harus terlibat di segala situasi krisis. Sekarang Satunya terjadi radikalisme, krisis begitu ya, ideologi. Sekarang terjadi krisis ideologi. Ya, karena masuknya ideologi transnasional yang merusak demokrasi. You juga harus berdiri di garis depan, standing at the frontier line. Kalau enggak, orang akan pikir, you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicurigai begitu.